selamat siang semua. Kita berjumpa dalam acara On In, obrolan nyantai dan inspiratif. Bersama saya Maharani Kusumawardani. Di sini kita akan bincang-bincang, sharing, ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan saja, namun mungkin dapat menjadi sumber inspirasi bagi para penonton yang melihat tayangan ini. Ya, tema untuk On In pada hari ini adalah jiwa muda yang berkarya. Telah hadir di studio ini bintang tamu kita Jason Gunawan. Hai. Disapa dulu Jess, mungkin ada fans-fans, adik-adik kelas, kakak-kakak kelas. Halo SMPK Penabur Cirebon. Lama banget nggak main kesini nih. Ini baru main lagi aja setelah sekian lama ya. Iya, terakhir main tuh kayaknya setelah lulus 1 tahun kemudian pernah main kesini beli ini gorengan di depan. Oke, yang diingat gorengan di depan. Oke, nah teman-teman pasti di sini penasaran kan, inspirasi apa aja sih yang kira-kira kita dapatkan dari obrolan-obrolan sharing dengan Jason Gunawan. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama On In. Situasi yang mengharuskan anak untuk belajar dari rumah adalah tantangan bagi semua penyelenggara pendidikan. BPK Penabur selalu berusaha memberikan pelayanan yang maksimal. Terlebih dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Bergabunglah dan jadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Cirebon untuk menjadi generasi BEST. Jason, gimana nih kabarnya, Jess? Kabarnya baik, luar biasa. Tuhan ya. Seperti jawaban pada umumnya. Di tengah pandemi seperti ini masih baik-baik saja? Puji Tuhan baik-baik aja sih. Aktivitas lancar? Aktivitasnya yang kurang lancar. Oke. Karena kan udah nggak ada manggung lagi kan. Aku kan emang nyanyi, terus sekarang udah acara banyak dipospon sama di cancel. Jadinya ya sekarang di rumah aja sih. Berarti berdampak juga ya ini ya buat. Tapi ya kita juga harus berkorban kan buat kesehatan bersama kan. Betul. Jadi buat teman-teman yang nonton, yang paling penting kalau kita mau aktivitas di luar, kita tetap harus patuhi dan taat protokol kesehatan ya. Jangan lupa. Oke, buat yang belum tahu nih, kira-kira Jason Gunawan ini siapa sih? Kenapa Jason Gunawan bisa diundang dalam acara podcast SMPK untuk program acara On In? Kebetulan Jason Gunawan ini adalah alumni BPK Penabur. Betul. Alumni yang kira-kira sudah berapa tahun, Jess, di sini, Jess? Aku dari TK, SD, SMP, SMA. TK berapa tahun, Jess? TK, nah ada menariknya TK aku 3 tahun di TK 3 Penabur tahun. Karena waktu itu masuk kata mama ya terlalu kecil, jadi
waktu TK besar diulang 2 kali. Jadi TK kecil, TK besar, mau naik ke SD nggak boleh. Akhirnya diulang lagi. Jadi TK besar 2 kali. TK 3 tahun, SD 6 tahun, 9, sama SMP 3 tahun, SMA 3 tahun juga, 6, 9, 6, 15, Wow. 15 tahun di Penabur. 16 tahun. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman ya. Kayaknya mungkin Jason cinta dengan Penabur atau Oke. Kalau kalian teman-teman ingin berbakat ya, seperti Jason, kalian boleh mendaftarkan diri untuk jenjang selanjutnya, misalnya masih SMP, ya, kalian boleh masuk ke SMA nih, SMA-nya Penabur aja ya. Atau kalian punya adik-adik atau sepupu, ya sekolahin aja di Penabur. Kenapa? Karena di BPK Penabur itu selain berprestasi, anak-anaknya didukung untuk bidang akademis, juga untuk bidang non akademis juga didukung. Seperti Jason ini, ya Jason ini sangat berprestasi di bidang non akademis, khususnya tarik suara. Ya bukan gitu ya Jess ya? Betul. Ya. Oke Jess, kan ini kan sekolah di Penabur udah cukup lama. Ya. Nah pasti punya banyak momen spesial, ya momen yang bisa dibilang susah dilupain saat sekolah di Penabur. Boleh deh diceritain apa dari yang TK, SD, SMP, atau SMA bebas? Momen yang paling nggak bisa aku lupain sebenarnya momen SMP, karena dulu kepala sekolah SMP dia yang pertama kali nemuin bakat aku sebenarnya. Jadi dulu aku sebenarnya nggak ada passion buat nyanyi, dan aku tuh orangnya kalau misalnya di kerumunan banyak orang sama diliatin banyak orang tuh biasanya grogi. Jadi waktu dulu ada salah satu acara Paskah, dan itu di salah satu gedung di Cirebon. Akhirnya aku disuruh nyanyi. Aku bener-bener grogi tuh waktu itu, tapi pas lagi selesai nyanyinya orang pada apresiasi tuh kayak ada apa ya istilahnya, kayak ada support, kayak ada support dan hal positif yang di hati tuh kayak ngatain kok enak banget ya gitu. Kayak enak banget. Akhirnya pas lagi dari situ baru tuh mulai dari acara Paskah ke acara-acara berikutnya mulai dipakai lagi gitu. Habis dari situ baru tuh kayak belajar nyanyi itu gimana sih yang bener, terus teknik vokal tuh gimana sih yang benar. Sambil aku juga punya band dulu, pertama kali punya band dulu SMP bareng Rico, Stefanus, nama bandnya Confianza dulu. Iya. Berarti itu kelas berapa itu? SMP tuh seingatnya Jason. SMP kelas 2 kayaknya, kelas 2. Kelas 2 udah mulai ini SMP ya. kelas 2 dipakai nyanyi-nyanyi. Pasca tuh kayaknya kelas 2 SMP. Berarti kalau nggak salah. Mulai kelas 2 SMP tuh mulai ada rasa ketagihan untuk manggung. Iya, ya kan situ. Pasti ada efek ketagihan tuh. Dari situ bibitnya. Dari situ bibitnya. Terus SMP kelas 3 tuh mulai beraniin diri buat ikut-ikut lomba. Karena pianis aku si Rico tuh kayak ngomong, kayaknya kalau misalnya cuma di sekolah-sekolah doang, kayak ini deh kurang apa ya istilahnya, kurang dapat banyak inovasi atau segala macamnya. Jadi akhirnya Rico waktu itu daftarin ke salah satu lomba, dan itu pertama kalinya dapat juara 1 di lomba itu ya, lomba band dulu. Jadi makin termotivasi lagi di situ. Makin termotivasi. Berarti momen yang terlupakan itu khususnya di SMP. Apalagi itu awal mula merasa ada bakat yang terpendam dan ditemukan di situ ya. Oke. Iya. Untuk saat ini masih studi nggak, Jas? Nah, iya, aku sekarang masih studi di salah satu kampus di Jakarta, dan sekarang lagi nyusun skripsi. Oh, oke. Iya, pejuang skripsi. Ini di fase-fase kalau orang istilahnya udah di tahap ini malas-malas. Lagi di tahap malas-malasnya, dan sempat cuti 1 semester gitu, dan sekarang ya masuk di semester 9. Oke, itu tadi sempat cuti. Bisa dijelasin karena apa nggak, Ji? Cuti karena waktu itu sempat nggak bisa dibilang sibuk juga sih, mungkin kayak karena ini ya waktu itu ada beberapa peluang gitu ya buat kayak karir, dan aku suruh milih gitu antara studi dan itu. Cuman karena aku juga mentingin studi juga, jadi aku mikir kayak kalau berhenti nggak worth it. Jadi aku mikir kayaknya mending cuti 1 semester, aku fokus ke yang peluang ini. Ntar baru setelah peluang ini selesai baru dilanjutin lagi gitu. Jadi biar nggak kebagi-bagi fokusnya gitu. Nah, kalau jurusannya saat itu ada nyambung dengan ini nggak? Kan Jason lagi berkarya di bidang musik. Nah, jurusannya apakah jurusan musik? Iya, aku ambil ilmu komunikasi. Oh iya. Iya. Cukup membantu, Jess? Sangat membantu. Sangat membantu. Sangat membantu karena ya
seorang public figure kayaknya harus ya ini juga ya, harus punya keterampilan komunikasi gitu. Jadi kayak ya emang harus dari diri sendiri juga, tapi harus apa istilahnya ya, kan ada misalnya diundang acara-acara formal gitu kan, kita harus bisa jelasin dengan ya formal juga gitu, dan itu kan enggak istilahnya harus dilatih dan dapat ilmu gitu. Jadi menurut saya ilmu komunikasi sangat berpengaruh di karir aku ini gitu. Nah, kenapa kalau gitu jurusan komunikasi dan jurusan musik? Kenapa nggak pilih jurusan musik pada saat itu? Kenapa kepikirannya harus jurusan komunikasi? Ini true story ya, karena Iya. aku mikir musik tuh bisa dipelajarin sendiri sih. Ini aku ya. Iya, iya. Sebenarnya penting juga kalau misalnya kita kuliah musik dan istilahnya kita kan menambah keterampilan segala macam. Tapi kalau dari sisi akunya, aku ngerasa dulu waktu aku SMA tuh aku kurang banget komunikasi, dan aku tuh pengen tahu caranya berkomunikasi kayak gimana. Jadi waktu itu sempat ada pikiran buat ambil musik juga, tapi sesuai kebutuhan aku. Jadi aku ngambilnya ini ilmu komunikasi, biar nyanyinya bisa, tapi ntar diundang acara yang istilahnya harus ngomong pun aku bisa gitu. Jadi Oke, berarti setali 3 uang lah ya. iya, Oke. menutupi istilahnya menutupi hal-hal yang aku belum bisa lah gitu istilahnya. Nah, kalau untuk usia sekarang berapa, Jess? Waduh, aku sekarang usia 22 tahun. Oh, 22 22 tahun. tahun. Ya, cocok ya untuk tema podcast SMPK hari Masih ini. muda lah itu mah ya, Jiwa 22 muda tahun. ya. Umurnya pun muda, jiwanya juga muda ya. Jiwa muda yang berkarya. Oke, kalau tadi kita sudah menanyakan momen-momen Jason untuk saat bersekolah di BPK Penabur. Kita juga mau tahu dong awal-awal Jason suka jatuh cinta dengan dunia tarik suara. Selain yang tadi diceritakan di SMP gitu. Tarik suara. Jadi dulu kan aku pertama yang SMP itu aku belum pernah belajar teknik apapun, aku belum mengerti cara nyanyi yang benar gimana. Cuman waktu itu aku pernah diajak sama mama di salah satu pelayanannya. Jadi dulu mama tuh dulu worship leader di salah satu gereja gitu. Terus aku diajak gitulah berdua. Aku suruh nonton, dia bukan suruh nonton, istilahnya suruh ikut ibadahnya, dan akhirnya aku mikir kayak, loh, kok dia nyanyi tapi bisa kerasa gitu loh, kayak kok ada sesuatu yang kayak dia nyanyi tapi orang-orang pada bisa nangis ya, terus kayak dia nyanyi tapi orang-orang bisa pada istilahnya bisa apa istilahnya, bisa mengatakan isi hatinya gitu, bisa ngomong sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Terus aku bingung kayak, kok bisa nyanyi kayak gitu ya. Nah dari situ aku mulai kayak belajar kayak searching YouTube. Aku ngerasa ternyata nyanyi itu bukan soal bagus atau enggaknya teknik kita, tapi ternyata nyanyi itu soal mengurai hati sama istilahnya apa ya, menceritakan apa yang terjadi gitu, dan bisa membantu orang-orang yang mungkin sekarang lagi di keadaan yang kurang baik, dan sekaligus jadi obat sih. Puitis banget. Oke, nah kemudian saat awal menyukai dunia tarik suara, keluarga 100% support nggak? Enggak tuh. Jadi dulu sempet kan, ini aku buka di sini aja ya. Jadi aku hidup di era dimana kayak lu ngapain ambil musik gitu, dan itu nggak ada istilahnya, nggak ada uangnya gitu, istilahnya nggak ada apa istilahnya, nggak ada benefitnya gitu buat kamu segala macam, itu buat hobi aja. Cuman aku ngerasa kayaknya aku yakin aku bisa gitu, aku yakin juga aku bisa dapat sesuatu, dapat materi dari sini gitu. Dan aku karena keyakinan aku itu, jadi aku ya meyakinkan kedua orang tua aku gitu. Jadi kayak enggak, bener deh, mesti kayak Jason bisa nih, kalau misalnya Jason nyanyi doang tapi Jason bisa menghasilkan atau apa. Jadi ya Jason membuktikan sih. Berarti by proses juga. Iya, proses sih, emang proses nggak mungkin nanti hasil. Oke, tadi kan berarti keluarga pada saat awal-awal nggak 100% ngedukung. Nah, terus siapa sosok keluarga yang pada saat waktu itu menurut Jason itu sebenarnya support? Sangat support. Sebenarnya nggak ada dulu. Nggak ada sama sekali gitu. Sama sekali. Tapi akhirnya gara-gara itu, pertama tuh aku mulai
Instagram cover gitu. Terus kayak aku ingat banget tuh dulu kayak ngapain sih cover terus gitu kan ya. Aku jadi punya rumah tuh 2 lantai, nah aku tuh sering ngabisin waktu tuh berjam-jam di atas buat recording. Dan papa tuh kayak ngapain sih ini berjam-jam, mending di bawah kita ngobrol segala macam. Cuman atau aku ngerasa kayak aku di atas tuh hobi aku tuh tersalurkan dan aku upload ke Instagram, dan lama-lama dari situ mungkin ngebangun ngebangun followers gitu. Jadi aku dari itu Instagramnya udah mulai naik lah istilahnya gitu. Lagi dari situ menghasilkan pertama kali, baru tuh orang tuh kayak oh ternyata ada ini juga ya, ada benefit juga. Dan akhirnya didukung 100% nih sekarang. Oke, tadi Gitu. menarik. Tadi Jason bilang di situ menghasilkan ada Iya. ya. Itu bisa diceritain poin saat pertama kali menghasilkan itu, diceritakan. Iya, jadi dulu ada salah satu acaranya di Jakarta. Nah, waktu itu kan aku kan baru mulai cover kan kuliah semester pertama baru masuk. Nah, abis baru masuk itu kayak gara-gara cover itu aku diundang di salah satu acara, dan aku istilahnya dapat uang dari acara tersebut. Terus habis dari acara tersebut aku istilahnya ditarik sama salah satu label dulu. Langsung Iya, di salah satu label. Nah, labelnya itu dulu labelnya Bunda Maya. Nah, dulu ada musik mungkin angkatan sekarang nggak tahu kali ya. Cuman grup ini dulu terkenal banget gitu pada era zamannya. Namanya Pasto. Jadi dulu Pasto regenerasi, dan akhirnya dia nyari vokalis-vokalis yang muda gitu. Dan muda akhirnya kemarin sempat mereka lihat coveran aku yang di Instagram itu, yang kemarin aku dilarang sama papa segala macam. Akhirnya udah diundang Jakarta, tanda tangan kontrak, aku suka gitu segala macam. Udah akhirnya jalan gitu. Ya, itu salah satu batu loncatan sih. Kalau begitu itu saat tanda tangan kontrak itu berarti timingnya apa yang tadi diceritakan? Kalau flashback tadi Jason bilang sempat terhenti kuliah karena memilih bukan peluang. itu setelah dapat peluang itu, dan akhirnya karena jadwalnya, kalau misalnya kita ikut label biasanya jadwal tuh harus fix semuanya, dia yang ngatur gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita pun ada itu biasanya nggak disesuaikan gitu, tergantung labelnya. Tapi waktu itu aku suruh milih gitu, dan aku nggak bisa, akhirnya jadi aku milih cuti. Kalau begitu Jas, tadi kan udah bicarain tentang keluarga, support atau enggak. Kalau ini yang ingin ditanyakan, dan mungkin teman-teman di luar sana juga kepo tentang sosok penyanyi favorit yang menjadi motivasi Jason, yang penyanyi yang ketika Jason dengerin suaranya gitu, ini gila keren banget nih, gue harus kayak dia. Itu ada nggak Jas waktu awal? Ada banget. Siapa tuh Jas? Kalau dari luar aku suka banget sama Shawn Mendes. Oke. Jadi pertama kali aku belajar gitar dan dalamin gitar tuh aku lihat YouTube. Nah, dulu Shawn Mendes belum terkenal sekarang, jadi aku dulu ngikutin Shawn Mendes dari sebelum dia punya followers gede dan dia buat satu single gitu. Jadi aku udah tahu dia bakal naik gitu. Jadi kayak aku ngerasa ini orang ini potensi gede banget gitu. Terus dia kalau nyanyi tuh bukan soal teknik ya, rasanya ada tapi unik gitu. Jadi kayak ini orang main gitar doang, tapi main gitar sama nyanyi doang, tapi apa ya istilahnya, kayak atmosfer kerennya tuh dapat gitu sampai ke penonton. Kayak wah keren juga nih kalau misalnya pengen banget sih kayak dia dulu, kayak dia. Terus akhirnya ya udah tuh belajar lagu-lagu India. Sekolah dari Indonesia aku suka Glenn Fredly sama Mike Mohede. Aku suka banget tuh dua itu, karena apa ya, mungkin bukan karena ras juga sih, bukan karena Ambon ya, emang bener kalau orang Ambon tuh biasanya suaranya merdu-merdu gitu ya, tapi karena attitude juga sih, attitude-nya. Jadi aku dulu pernah dapat satu video dari Bung Glenn. Jadi dia pernah bilang bukan soal banyak yang denger gitu ya, bukan soal sebagus apapun karyanya, yang penting lagu itu bisa berdampak nggak buat orang lain gitu. Oke, Jas, di beberapa kali kesempatan itu saya lihat Jason baik itu live secara langsung atau di medsos cover-cover itu kan sambil main piano atau sambil main gitar. Itu umur berapa tuh Jas udah mulai suka alat musik gitu? Ya, yang tadi aku bilang kan aku pertama kan bukan nyanyi. Jadi aku pertama dulu sempat les piano dulu waktu aku SD kelas 6 kali ya. Aku sempat les, terus pertama kali yang bisa itu alat musik piano. Habis piano
jalan waktu ya itu ketemu yang idola tuh yang Shawn Mendes itu, baru aku belajar gitar. Ya, Gitu. berarti awal sebenarnya Dari suka piano. dunia musik tuh dari piano dulu ya. Piano. Tapi waktu itu belum suka. Waktu itu jadi mama sempet lesin. Jadi setiap kali ada jam lesnya aku cabut sama temen. Jadi waktu itu les itu formalitas aja Iya, ya, formalitas karena doang, memang jadi disuruh kayak, aja iya, isi kadang- aktivitas ya. Kadang aku suka lobiin gurunya, Miss, ntar bilang mama udah les ya. Padahal enggak. mabal. Padahal enggak les. Oke, berarti kan udah terlatih dari SMP ya berarti ya, itu les SMP, SMP atau SD? SMP? apa ya? Les Les, SD kelas 6. Oh, les SD Iya. kelas 6 itu kan berarti sudah terbiasa mulai pegang alat musik. Hmm. Nah, biasanya nih ada orang kecenderungan kalau udah mulai bisa main alat musik dia juga bisa menciptakan lagu tuh. Nah, Jason sendiri untuk lagu-lagu yang dikeluarkan itu rata-rata apakah itu karangan Jason atau Aku dari single pertama yang Women sampai yang baru dirilis kemarin single 3 itu emang aku karena karirnya independen juga solois, jadi aku nulis sendiri semuanya, dan ada teman-teman juga yang bantuin dalam segi arrange, dalam segi produksi. Jadi ya aku mencoba belajar gimana cara nulis yang bagus, gimana cara nulis yang jujur gitu. cara nulis yang jujur lagi. Tadi berarti ada hubungan antara mood Jason saat menulis lirik dengan isi. Ada dong, ada banget. Ada banget. Iya, kadang kalau nggak tahu sih, setiap orang beda-beda ya. Aku nggak bisa yang dikasih deadline sih. Sebenarnya kayak bikin lagu, deadline-nya ntar minggu depan harus keluar, nggak bisa sih. Soalnya ntar kalau misalnya digituin jadinya yang keluar ya bukan nggak jujur ya. Yang keluar lebih ke ini nada-nada yang mungkin aku nggak mau gitu. Jadi kayak ya aku kalau misal bikin lagu harus yang aku banget gitu, yang aku banget dan yang nggak sesuai paksaan. Tapi kadang dapatnya tuh kadang nggak nentu gitu. Misal contoh bangun pagi terus nonton film atau apa gitu ya. Terus ada di satu film aku pernah tuh yang Bimen tuh, justru aku ada pernah nonton film terus akhirnya aku dapat tuh nah yang gitu terus aku rekam di di voice note, aku rekam terus aku wah ini kayak nada enak nih, terus aku lanjutin di rumah, cari chordnya segala macem. Nah aku biasanya kalau menulis lagu chordnya sama nadanya dulu, baru liriknya di sebelah kanan. Jadi itu setelah itu baru aku kasih liriknya ya udah yang jujur aja lah liriknya, yang istilahnya dulu kan pertama kali lagunya itu lagu Inggris ya. Jadi aku nyiptain lagu tuh dulu karena pengalaman aku yang lagu Bimen itu, jadi ya udah jadi ya emang nggak bisa ini sih. Terus sampai jadinya pun kayaknya sebulan cukup lama sih bikin satu lagu Bimen tuh. Itu satu bulan itu udah termasuk arrangement Belum. Satu bulan baru musiknya, baru lagunya doang, baru nadanya, jadi. chordnya ya Iya, begitu. sampai jadi. Terus kayak aku lempar ke teman-teman produksi aku, ada Benata juga, dia bantuin aku. Terus kayak udah nih lagunya pengen dibawa kemana nih arahnya. Jadi aku bilang kayak aku pengen nih pop R&B gini. Terus akhirnya udah dibuatin sama mereka gitu. Oke, Jis, kita udah asik banget ngobrol. Ya, tanpa terasa ini sudah harusnya sesi 2. Oh iya. Jadi ini Jason dan teman-teman, kita akan lanjutkan obrolan ini setelah jeda berikut ini. Situasi yang mengharuskan anak untuk belajar dari rumah adalah tantangan bagi semua penyelenggara pendidikan. BPK Penabur selalu berusaha memberikan pelayanan yang maksimal. Terlebih dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Bergabunglah dan jadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Cirebon untuk menjadi generasi BEST.
bisa ku pungkiri lagi, ku memang cinta. Dan aku sangat berharap kau bisa menyadarinya. Salahkah bila ku mengejarnya, menunggunya, karena jujurku tak tahan merindu. Kapan lagi dengerin artis nyanyi langsung di depan saya, nyanyiin lagu terbarunya lagi gitu. Walaupun hanya sepotong nggak apa-apa, itu udah sukacita tersendiri ya. Itu karena selama ini kan lihatnya tuh dari jauh gitu, kejauhan. Sekarang ini cuma jarak 1 meter mungkin ya, teman-teman bisa lihat di kamera ini cuma jarak 1 meter. Keren banget kalau bahasa anak zaman now mah hatiku bergetar gitu. Oke, kembali lagi bersama kami di On In, obrolan nyantai dan inspiratif. Masih bersama tamu spesial kita, Jason Gunawan, yang barusan menyanyikan sepotong lagu. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek YouTube-nya. Ya, YouTube-nya Jason, cari aja JESENN. Ya, jangan salah, bukan Jason ya nulisnya, tapi JESENN. Untuk IG-nya juga bisa di-follow. Oke. Jason, masih ngomongin lagu yang diciptakan kayak yang barusan banget dinyanyi ini, Single Terbaru Jason. Nah, makna lagu dari lagu ini apa sih, Jason? Sebenarnya dulu bikin lagu ini nggak tahu motivasi apa ya. Cuman dari segi liriknya ini tentang memperjuangkan seseorang yang memperjuangkan orang lain gitu. Jadi kita suka sama orang, tapi orang lainnya suka sama orang lain. Oke, sad boy banget ya. Kemarin ini kan baru rilis baru-baru ini ya. Saya lihat videonya itu Jason lagi ngejar seseorang yang ternyata pergi sama orang lain. Benar, gitu. Sedih banget. Itu berarti kisah nyata ini. Ini apa cuma kebetulan lirik yang lagi nyantol saat nyiptain itu, atau kebetulan perasaannya pada saat itu seperti itu? Karena yang waktu itu 7 tahun, sebenarnya aku jujur lupa ingat. Cuman yang aku tulis yang baru-baru ini, yang Salahkah ini kan baitnya kan baru-baru Maret ya aku kerjain. Itu aku nonton film sebenarnya. Jadi namanya judul filmnya dulu One Day. Ada film Thailand dulu One Day, terus aku film kayak. Nah, aku pertama kali nonton film itu kayak ini film. Jadi aku tuh nggak suka film romance sebenarnya. Jadi aku suka film yang action gitu segala macam. Tapi pas lagi nonton film ini aku nangis. jadi pas lagi ini film dapat banget ya. Saya kira ya ceritanya menarik gitu buat aku jadiin lagu. Jadi akhirnya aku tulis. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang ya perasaan karena nonton film itu gitu. Oke, berarti itu inspirasinya dari film itu ya? Bener. Nah, untuk proses kreatif pembuatan lagu ini berapa lama, Jess? Nah, jadi aku buat refnya itu 7 tahun yang lalu. Terus aku buat yang itunya Maret dan dikerjain sama band aku tuh sebenarnya arrange-nya sih nggak makan waktu sebulan ya, cuma 2 minggu. 2 minggu range-nya, terus akhirnya aku take vokal 1 hari ya, kira-kira prosesnya sampai rilis sebulan. 7 tahun yang lalu itu berarti masih SMA atau SMP ya. Okay. Sudah mulai ngarang-ngarang lagu gitu ya. Keren banget. Nah, itu dalam proses pembuatan lagu. Tadi sih sempat udah disinggung sedikit sih, tapi di sini mau saya tanyain lagi. Ya, yang lebih dulu Jason buat itu liriknya dulu apa melodinya dulu? Barangkali di sini teman-teman ada yang mau nyiptain lagu juga nih kayak Jason. Tips-tipsnya gimana? Ya ini kalau tipsnya aku ya. Kalau tips aku biasanya kalau nulis lagu tuh chordnya dulu, nadanya, baru lirik nyusul belakangan. Karena lirik kalau menurut aku tuh itu nyawanya di situ. Jadi kalau misalnya nadanya udah enak, udah catchy, udah didengar berulang-ulang kali terus orang inget, ya aku baru jadi liriknya. Tapi ada juga yang beda gitu, dan kalau misalnya beda pun nggak masalah, yang penting lagunya jadi kan. Aku ngerasa nggak bisa soalnya seni itu nggak bisa nggak bisa ditakar gitu ukuran sama seseorang, karena orang cara belajarnya beda juga, pengalamannya beda juga. Jadi kalau menurut aku ya kalau misalnya kalian bisa buat liriknya dulu bagus. Ada temen aku juga soalnya dia bikin lagu lirik sama nada udah jadi langsung, dia pegang gitar langsung satu jadi. Ada malah langsung gitu ya? Ada yang kayak gitu.
beda-beda sih, tapi ya terus berproses aja sih. Oke. Gitu. Berarti itu tips dari Jason. Kita harus nemuin mana yang ternyaman kalau Iya, misalnya. benar. Bener kan? Mana yang Iya. ternyaman, mau liriknya dulu kayak mau chordnya dulu, pokoknya yang nyaman dulu aja apa. Betul. Ya karena tiap orang proses kreatifnya beda-beda. Kadang ada orang yang saya tuh lebih suka nyatet dulu nih liriknya biar puitis. Baru ngulik-ngulik chordnya yang enak tuh di mana. Gitu. Tapi kalau Jason kebetulan di lagu ini itu chordnya dulu ya. Chordnya dulu, nadanya dulu, jadi abis itu aku tuangin liriknya di situ. Oke. Nah, bicara soal lagu lagi nih, Jess. Boleh. Kan bicara lagu yang dirilis, pencapaian apa sih yang mau diraih dari seorang Jason? Target viewer kah? Atau target likers yang banyak kah? Ataukah gimana? Sebenarnya yang aku bilang tadi, aku tujuan bermusik karena ya aku pengen nyalurin aja sih, kayak nyalurin isi hati, dan lagu-lagunya aku kan emang nulisnya aku sendiri gitu. Jadi nggak ada kayak ekspektasi apapun waktu aku rilis, kayak mau viewersnya sedikit, kayak mau viewersnya banyak. Yang penting aku rilis, dan aku ngerasa waktu ntar aku denger udah beberapa tahun kemudian, aku ngerasa kayak wah ternyata gue bisa nih buat lagu yang begini, dan kayak ya buat ini aja sih, buat pribadi sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada orang yang istilahnya sama experience-nya dan pengalamannya sama, ya kenapa, why not gitu, bisa jadi obat juga buat orang yang istilahnya lagi patah hati sekarang dan istilahnya cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya gitu. Jadi bisa jadi inspirasi aja sih gitu. Oke, berarti sebenarnya sih berharap juga bahwa karya Jason tuh bisa jadi inspirasi bagi Banyak orang. orang. Iya benar. Nah, selama melalang buana nih di dunia tarik suara, bahasanya ya, melalang buana terbang kemana gitu. Sudah pernah ternyanyi ke kota apa di Indonesia? Wah, jadi kalau ngomongin tur kangen banget ya. Soalnya sekarang udah pandemi, nggak ada tur lagi. Jadi kalau yang paling jauh aku dulu pernah ke Palangkaraya. Palangkaraya itu paling jauh di Kalimantan. Terus kayak abis itu Bengkulu. Aku pernah Bengkulu, Malang, Palangkaraya, Bandung. Yang paling sering Bandung. Jawa Barat ya Cirebon. Terus mana lagi ya? Bandung. Aku lupa sih. Cuman ya lumayan lah. Nah, dari sekian banyak kota yang dikunjungi, yang paling berkesan tuh gimana? Yang paling berkesan justru yang Bandung. Yang Bandung. Iya. Jadi aku tuh dulu kan solois, dan aku tuh nggak punya istilahnya session player. Session player tuh yang ngiringin aku di belakang. Jadi yang pertama kali acara waktu itu acara paling gede tuh di Bandung. Jadi waktu di Bandung itu aku pertama kali full band gitu, ketemu istilahnya orang-orang yang selera musiknya sama, dan cara mainnya suka, dan istilahnya punya satu visi yang sama gitu. Jadi aku ngerasa wah ini tepat banget gitu. Jadi aku bersyukur aja sih kayak dapet teman-teman yang istilahnya support, dan ya skillnya juga jago-jago. Jadi aku ngerasa kayak wah enak banget nih kalau misalnya gue bikin lagu, mereka yang arrange. Jadi ya pengalaman paling mengesankan waktu di Bandung sih. Pertama kali kita full band, terus acaranya juga waktu itu pecah. Jadi kayak wah keren banget nih. Kalau solois kan bosen ya, kemana-mana kan sendiri ya. Ini aku ya, terus kayak orang kalau misalnya aku kayak solois ada band gitu kayak enak aja sih, dan musiknya juga lebih kayak fleksibel, kayak lebih luas gitu. Berasa ditemenin juga nggak sih? Iya. Jadi nggak sendiri amat lah. Nah, itu berarti teman-teman yang di Bandung itu yang sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Maksudnya dalam perekaman juga, manggung kemana juga jadinya selalu sama mereka. Iya, sama mereka. Jadi aku buat grup namanya J-Troops. Jadi J-Troops tuh ya J-nya dari aku, Jason, Troops tuh aslinya artinya pasukan. Terus sebenarnya yang buat basis aku tuh nggak jelas. Berarti itu manajemen Jason gitu? Enggak, aku nggak ada manajemen, aku independen. Jadi ya emang buat nama aja kan, kayak contoh dipanggil nih nama grupnya apa, nggak tahu kan, bingung juga kan, kayak apa namanya nggak tahu. Jadi akhirnya ya udah kalau misalnya dipanggil apa J-Troops gitu. Oke, jadi J-Troops itu asal usulnya seperti itu. Formasinya sih kayak ada gitar elektrik, gitar akustik aku juga, bass, drum, piano. Nah, yang bikin unik tuh ada sequence. Nah, sequence-nya ini aku kayak ada orang
produksi juga, jadi kayak produser tapi yang ada EDM-nya juga gitu, jadi kayak band dicampur sama EDM gitu. Elektronik gitu. Musik Keren, elektronik keren. gitu ya. Berarti sebenarnya personilnya di situ ada 7 6. sama Jason ya? 6. Sekuensi siapa yang pegang? 5, 6, 7 ya. 7. Ntar, aku lupa jadi. 3, 4. Oh enggak, 5, 6 6. sama Berarti Jason. ada yang double. Oh iya, Jason ini sama nyanyi. Iya, aku sambil nyanyi. Lumayan ramai Jason. 6 Itu ya. isi ininya formasinya itu. Hmm. Nah, selama melanglang buana lagi. Malah bola lagi. Tantangan Waduh, apa yang kritis Jason rasakan sebagai seorang penyanyi muda? Tantangannya, nah ini aku harus banget sih ngomong di sini. Kadang banyak orang yang istilahnya, ini kalau menurut aku ya, dia punya bakat, dia punya istilahnya modal, tapi dia nggak tahu tujuan hidup dia yang mana gitu. Nah, yang aku pelajarin sampai sekarang nih, banyak anak muda yang istilahnya masih lihat kanan kiri gitu. Jadi misalnya contoh lihat orang yang lebih sukses dan pengen jadi kayak dia gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat diri kita sendiri jauh lebih dalam gitu, kita sebenarnya punya potensi yang istilahnya kita banget, dan itu orang lain nggak punya, dan itu potensi buat kita sukses juga gitu. Jadi kalau menurut aku fokus sama diri sendiri aja sih, fokus sama diri sendiri, jadi diri sendiri, sama ya lakuin yang apa yang kamu suka asal nggak merugikan orang lain, ya terus buktikan ke diri kamu sendiri. Jadi ya sukses kalau menurut aku kayak gitu ya. Nah, dalam perjalanan itu tuh Jess, pernah nggak ngerasa, udah deh gue mau nyerah aja gitu? Kayaknya Sering banget. Oh ya udah. Sering banget ya. Kadang ya itu karena karena aku bisa ngomongnya kayak tadi ya, itu aku pernah pengalaman kayak kok orang lain udah sukses tapi aku belum gitu. Ada yang teman bareng-bareng istilahnya dari cover bareng, terus dia punya lagu kok cepet banget boomingnya dan aku belum gitu. Tapi ya ada ini bagus banget gitu, ada dari satu teman aku atau dari mana ya aku lupa, dia ngomong kayak gini, kita nggak bisa bandingin halaman 100-nya orang lain sama halaman 2-nya kita gitu. Jadi kita istilahnya nggak bisa nih kita mau langsung ke halaman 100 kan nggak tahu, karena kita harus lihat prosesnya dulu. Jadi mungkin dia udah halaman 100, kita masih halaman 2 ya, toh misalnya kita halaman 3 aja kita udah sukses kan kita nggak tahu gitu. Jadi ya itu yang makanya aku bilang harus jadi diri sendiri sih. Ini saya lihat di IG Jason itu followersnya udah 70.000. Iya. Hampir mau 75.000 kayak uang cetakan Bank Indonesia yang terbaru, guys. Nah, Emang ada ya 75.000 yang baru ada? Yang baru ada. Nanti Jason bisa tukeran di Bank Indonesia. Itu ada. Kurang pengetahuan nih saya. Harus nyetorin fotokopi KTP. Oh iya. Menurut saya itu jumlahnya banyak banget, Jess. Nah, buat Jason sendiri, kalau menurut saya itu followers berarti kan secara nggak langsung itu fans ya, fans Jason yang suka sama Jason nih. Berarti suka sama Jason jadinya nge-follow Jason. Nah, arti fans sendiri buat Jason tuh apa sih? Ya arti fans menurut aku ya segalanya ya, karena yang karir aku sekarang ya kalau misalnya bukan mereka siapa lagi gitu. Kayak yang support aku bener-bener kayak apa istilahnya, yang bikin aku semangat buat konten, bikin aku semangat buat lagu. Kadang ya dari mereka juga gitu. Kadang ada beberapa hal yang istilahnya aku ngerasa banyak yang bisa aku pelajarin atau bersyukur ya. Bersyukur tuh waktu dulu ada tuh yang fans yang DM dia lagi ada kena musibah di DM aku segala macam, terus kayak aku ngerasa kayak wah ternyata aku masih beruntung nih kayak gitu, walaupun waktu itu ada masalah juga segala macam. Tapi kadang kalau misalnya kita ngeliat ke atas terus ya capek kan. Jadi kita harus lihat ke bawah juga, dan kita ya dari fans sendiri kayak ya dia aja masih bisa ketawa gitu, dia masih bisa kayak ceritanya juga sambil kayak happy segala macam. Kenapa kita nggak bisa gitu kan? Kita kan tahu ya, ini sepanjang tahun 2020 di Cirebon, Indonesia, bahkan seluruh dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 atau Corona. Nah, bagi Jason sebagai pekerja seni yang berkarya melalui musik, pesan apa yang bisa disampaikan untuk penonton tayangan Tentang COVID ini? Iya. Ya kalau dari segi pemerintahnya ya tetap di rumah, patuhi protokol kesehatan, karena ya kita juga nggak bisa egois kan hidup. Walaupun kita masih muda, kita berdampak juga kan buat orang-orang yang lebih tua kan. Ini penyakitnya istilahnya lebih ke bahaya ke orang yang lebih tua. Jadi harus lebih wise aja, harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Kalau misalnya pergi ya pakai masker, cuci tangan segala macem, dan
Ya kalau misalnya sekarang hidup lagi susah atau lagi apa istilahnya, lagi stuck kayak gini-gini aja ya, bukan kamu doang, karena semua kita lagi berjuang menghadapi penyakit yang sama dan masalah yang sama. Jadi ya banyakin bersyukur aja sih, banyakin bersyukur. Yes, ada pesan nggak buat yang disampaikan untuk adik-adik kelasnya Jason nih yang kebetulan nonton nanti, kemudian barangkali mereka masih berjuang dengan impian mereka kan, yang masih SD, masih SMA, masih SMP, bahkan kuliah gitu. Oke, buat adik-adik kelas aku. Oke, buat kalian semua adik-adik kelas saya yang ada di SMP Penabur Cirebon, ya terus jadi diri kamu sendiri, karena kalian harus tahu diri kalian itu berharga. Terus kalian pasti punya potensi, walaupun kalian sekarang belum tahu ataupun kalian bingung, tapi percaya aja waktu ntar diproses atau itu, kalian harus terima dan harus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya ke depan, dan jangan nyerah, fight man. Oke, fight. Dari Jason udah ada pesan buat adik-adik dan buat yang semua pokoknya yang nonton acara ini. Nah, Jess, kalau harapan untuk BPK Penabur Cirebon khususnya? Harapan buat BPK Penabur Cirebon, semoga makin jadi sekolah yang banyak melahirkan murid-murid yang attitude-nya terbaik, potensi-potensi yang luar biasa juga, dan terus menjadi sekolah yang suportif buat anak-anak yang sekarang lagi berjuang, entah itu untuk karir, untuk pendidikan, untuk apapun, dan terus jadi berkat buat banyak masyarakat aja, bukan cuman ruang lingkup sekolahan. Oke. Ya, ini yang sangat terakhir sekali nih. Oke, sangat terakhir sekali. Sangat terakhir sekali. Habis ini terakhir banget. Jadi terakhir lagi. Oke, ini yang sangat terakhir sebagai penutup perjumpaan kita. Sebenarnya apa harapan dan visi seorang Jason untuk karir Jason selanjutnya? Ya berharap ya makin bertumbuh, bukan dalam segi materi, bukan dalam segi bukan dalam segi skill aja, tapi bertumbuh dalam segi attitude, bertumbuh dalam segi kedewasaan, terus harus lebih banyak memberi lah sekarang, banyak memberi, dan ya banyak ngeluarin album-album keren. Wow. Itu harapan aku sih. Semoga semua harapannya terwujud. Amin. Dan semua harapan pasti butuh usaha ya. Betul. Jadi yang garis penting di sini adalah kalau teman-teman punya harapan, punya visi, tentu harus diimbangi dengan usaha. Tuh. Ya. Oke Jason, terima kasih, senang banget ngobrol sama Jason, berbagi cerita, sharing, pengalaman. Semoga ini cerita dari Jason sharing hari ini bisa menginspirasi banyak orang yang menonton acara ini. Amin. Ya. Terima kasih lagi untuk Jason sebagai alumni BPK Penabur Cirebon karena telah menjadi salah satu sosok inspiratif, berjiwa muda dan berkarya. Oke. Sukses untuk Jason, terus berkarya dan menginspirasi banyak orang. Untuk teman-teman, adik-adik di rumah, jangan lupa saksikan terus acara On In karena dari hal-hal yang sederhana sering ditemukan inspirasi yang besar. Saya Maharani Kusmawadani undur diri, tetap taat protokol kesehatan, stay safe, di rumah aja, dan Tuhan Yesus memberkati. Situasi yang mengharuskan anak untuk belajar dari rumah adalah tantangan bagi semua penyelenggara pendidikan. BPK Penabur selalu berusaha memberikan pelayanan yang maksimal. Terlebih dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Bergabunglah dan jadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Cirebon untuk menjadi generasi best.